Halo sahabat Nusakrip dimanapun Anda berada, kembali lagi di Nusakrip Channel. Hari ini market kalau teman-teman buka ya itu selagi kebakaran semuanya ya. Ini Bitcoin turun 3% di 67.400, bahkan subuh kemarin itu sempat jatuh ke 65.000 dan sekarang masih berusaha untuk rebound. Teman-teman banyak yang bertanya ini why gitu ya. Parah ya teman-teman ya. Ini merah sebuah kebakaran, apalagi altcoin mencret. Nah, di sini kita akan berikan 3 alasan penyebab Bitcoin turun pada hari ini, padahal halving ini semakin dekat ya. Tapi sebelum kita lanjutkan, buat teman-teman yang ingin beli Bitcoin atau altcoin dengan fee yang lebih murah, kamu bisa cobain Maxi. Buat kamu yang mau daftar Maxi, silahkan daftar di link deskripsi video ini. Dan juga sudah tersedia untuk link websitenya. Untuk downloadnya, teman-teman langsung download melalui website official Maxi. Padahal halving tinggal 6 hari lagi ya, dari 1 miliar 140 juta kemarin dan sekarang tinggal 1 miliar 70 juta ya. Hampir separuh dari 140 juta ya. 70 juta itu hilang dalam beberapa jam atau turun 4,9% berdasarkan data dari market cap. Kapitalisasi pasar juga turun nih 4,89% ya untuk Bitcoin, tapi volumenya naik 58,55%. Tapi ini tentu saja bukan volume buy, pasti adalah volume sell. Makanya volume 24 jamnya naik, tapi kapitalisasi pasar secara total itu turun sampai 4,86%. Lantas apa yang menjadi penyebab pertama dari Bitcoin turun? Penyebabnya kemarin itu Morgan Stanley melaporkan bahwa ada penjualan pajak keuntungan modal sebesar 256 miliar dolar. Ini adalah alasan dibalik dump pasar saham, dan karena kripto masih berkorelasi dengan saham ya sebagai aset berisiko, Bitcoin dan alt dibuang lebih keras lagi oleh para whale. Yang kedua itu ada eskalasi perang antara Iran dan Israel meningkat dengan sangat cepat. Selama masa-masa ini orang selalu ingin menahan uang dalam jumlah besar. Berita terkait eskalasi Iran dan Israel yang semakin memanas ini dilaporkan dari Reuters. Ya, Biden memperkirakan Iran akan segera menyerang Israel dan memperingatkan Iran untuk jangan melakukan serangan. Washington 12 April ini kemarin teman-teman ya. Presiden Amerika Serikat Joe Biden, sebenarnya kemarin itu kalau di Indonesia waktunya itu kemarin ya, tapi di Amerika itu sebenarnya subuh tadi teman-teman ya. Subuh tadi itu berkorelasi dengan market langsung dump ya berdasarkan pidato dari Joe Biden ini. Amerika Serikat, Presiden Joe Biden hari Jumat mengatakan dia memperkirakan Iran akan menyerang Israel lebih cepat daripada nanti dan memperingatkan untuk tidak melanjutkannya. Ketika ditanya oleh wartawan tentang pesannya kepada Iran, Biden hanya menjawab jangan, dan dia menggarisbawahi komitmen Washington untuk membela Israel. Kami berdiskusi untuk membela Israel, kami akan mendukung Israel, kami akan membantu membela Israel, dan Iran tidak akan berhasil. Israel pada hari Jumat kemarin bersiap menghadapi serangan yang dilakukan oleh Iran atau proksinya seiring meningkatnya peringatan akan adanya pembalasan atas serangan terhadap kompleks kedutaan Iran pekan lalu di Damaskus yang menewaskan seorang komandan senior pasukan Quds di luar negeri Korps Garda Revolusi Iran dan 6 perwira lainnya. Israel tidak mengaku bertanggung jawab atas serangan udara pada tanggal 1 April, namun pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei mengatakan Israel harus dihukum dan harus melakukan operasi yang menurutnya setara dengan serangan di wilayah Iran. Biden mengatakan dia tidak akan membocorkan informasi yang aman, namun mengatakan dia memperkirakan serangan Iran akan menjadi lebih cepat. Dia berbicara kepada wartawan di Gedung Putih setelah pidato virtual di konferensi hak-hak sivil. Berkaitan situasi yang sedang memanas saat ini, beberapa penerbangan seperti Air France dan juga Lufthansa Jerman itu menangguhkan penerbangan ke Iran. Dampak dari ketegangan antara Iran dan Israel yang semakin memanas. CNN melaporkan bahwa Amerika Serikat telah mengamati Iran memindahkan aset militer secara internal termasuk drone dan rudal jelajah. Nah, seperti yang kita ketahui ini teman-teman ya, Iran ini nggak seperti negara-negara Arab ya. Dia itu memiliki ICBM teman-teman, Intercontinental Ballistic Missile ya, dan juga memiliki nuklir yang bisa diletakkan di hulu ledak ya, di rudal-rudal nuklir ICBM Iran ya. Jadi sempat ini terjadi beneran, itu sangat berbahaya banget terhadap industri kripto ya. Kenapa? Karena dua negara ini, Amerika Serikat dan Iran, salah satu negara Bitcoin miner terbesar di dunia. Ya, mana datanya? Kita langsung lihat saja datanya teman-teman ya.
Ada 8 negara dengan tingkat hash tertinggi ya. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu hash rate ya, jadi hash rate itu adalah ya tingkat hash itu mengacu pada beberapa cepat setiap detik komputasi dapat terjadi pada mesin. Jaringan dimanfaatkan untuk membuat transaksi dan memprosesnya. Semakin cepat tingkat hash, semakin banyak uang yang dihasilkan. Nah, ini dia beberapa negara dengan penambangan Bitcoin terkemuka menurut negara dan tingkat hash-nya. Yang pertama itu ada Amerika Serikat dengan 35,4% penambang Bitcoin itu ada di Amerika Serikat. Dan Iran, sang calon lawan dari Amerika Serikat, itu berada di posisi ke-8 dengan 3,1% penambang Bitcoin ada di Iran. Lantas apa pengaruhnya? Misalnya nih terjadi peperangan antara Amerika dan Iran gitu ya. Karena Amerika ini kan ingin mendukung Israel apapun yang terjadi. Nah, ketika nanti kedua negara ini berperang, itu akan menyebabkan miners yang beroperasi hancur ya. Ketika miners yang hancur, itu akan mengakibatkan daya komputasi Bitcoin menurun. Dan tentu saja harganya akan anjlok karena para big whale tidak akan mau mengambil resiko ya. Itu yang pertama akibat dari perang. Dan akibat perang yang kedua adalah whales dan orang-orang kaya itu akan lebih cenderung memilih safe haven seperti emas. Jadi teman-teman nanti kita akan bisa lihat grafik emas. TF1 day ya, kalau kita lihat dari gold ya atau SAU USD ini memang lagi naik bentuk kekhawatiran ya, kekhawatiran perang yang terjadi saat ini ya, dimana baru aja perang itu mau selesai gitu ya, mau berusaha didamaikan, malah nambah lagi satu perang ya. Seperti yang kita ketahui ya, ada 2 perang yang lagi ongoing, Rusia, Ukraina, Israel, Palestina. Sekarang dapat tambahan lagi Iran dan Israel. Nah, masalahnya bukan hanya Iran dan Israel. Kalau Iran dan Israel mah cepet ya habisnya Israel sama Iran. Tapi masalahnya Israel pasti akan di backup Inggris, Amerika. Inilah akan menyebabkan perang akan semakin berkecamuk dan tidak menutup kemungkinan World War III ya, atau Perang Dunia Ketiga bisa dipicu dari permulaan ini. Dan tentu saja beberapa big whales dan orang-orang kaya ya tidak akan mau mengambil risiko menyimpan dolar, menyimpan aset berisiko gitu ya. Di saat masa yang tidak menentu, tentu saja emas akan jadi pilihan dari para orang-orang kaya ya, tidak hanya di Amerika, di Eropa ya, semua negara itu akan beralih ke emas ya di masa yang tidak menentu. Nah, kapan Bitcoin nanti akan mulai stabil ya? Ketika nanti chart dari gold ini mulai sideways ataupun turun ya, itu bisa menandakan bahwa eskalasi perang mulai mereda ya. Kita doakan saja ya teman-teman ya, eskalasi perang ini jangan bertambah lagi ya. Sudah ada 2 perang yang lagi ongoing sekarang ya, ini malah mau ditambah 1 lagi sama Joe Biden ya. Jadi itulah ya teman-teman ya beberapa penyebab dari kenapa Bitcoin dump ya. Padahal Bitcoin cuma turun 4%, tapi altcoin ini ya semuanya pada mencret ini teman-teman ya. Ada yang 20%, ada yang 15%, tapi rata-rata altcoin ini double digit ya, terutama memes coin. Ya, bahkan ini injektif aja sampai 14,6% teman-teman ya. Gila banget, parah ya dump pada hari ini. Jadi memang ada 3 jadi faktor penyebab Bitcoin turun hari ini. Yang pertama tadi ada aksi tax selling dari Morgan Stanley yang sampai 256 miliar US dollar. Dan yang kedua itu eskalasi perang dari ancaman perang ya dari Iran dan juga Amerika Serikat yang kokoh untuk melindungi Israel. Dan yang ketiga itu gold yang semakin perkasa ya. Jadi gold itu dengan kripto itu nggak bisa searah dia teman-teman ya. Ketika gold naik itu akan membuat penekanan terhadap penjualan Bitcoin semakin tinggi ya. Di masa-masa sulit seperti perang, gold itu akan menjadi aset safe haven ya, aset primadona ketika masa-masa perang. Saat ini sudah ada 2 perang yang sedang berlangsung, ditambah ada potensi 1 perang lagi, tentu saja gold akan menjadi to the moon ya. Dan ditambah lagi teman-teman, Amerika Serikat dan Iran adalah salah satu negara dengan miners terbesar saat ini. Ancaman perang ini benar-benar membuat Bitcoin mabuk teman-teman ya. Jadi semoga aja ancaman perang Amerika dan Iran ini tidak terjadi sehingga Bitcoin bisa pulih ya. Masih ada 6 hari lagi menjelang halving. Kita lihat dalam beberapa minggu ke depan teman-teman seperti apa beritanya ya. Semoga tidak lebih diperparah lagi.
Oke, gitu aja teman-teman pembahasan kita pada hari ini terkait market dump ya. Mungkin teman-teman banyak yang bertanya ini why gitu ya. Jadi itulah teman-teman ya, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe Nusa Crypto.